Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa, masih bersama dengan Rais, ini founder dari Ingat Berkah Berbagi. Tadi sudah disampaikan luar biasa sekali idenya untuk bisa memberikan perhatian begitu ya kepada negeri Indonesia, meskipun saat itu Rais juga nggak ada di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ngerasain secara langsung dampak pandemi di Indonesia gitu ya. Tapi bagaimana kisah kamu selama pandemi di Turki ini bagaimana? Selama di Turki, wah Turki itu sebenarnya pas pandemi ini benar-benar tegas. Jadi langsung pas awal pandemi itu lockdown, bener-bener lockdown. Terlebih lagi kalau Rais mau buka-bukaan, Rais tuh sempat di karantina juga karena Rais kena corona, kena COVID pas awal pandemi banget. Oke, jadi kamu sempat positif COVID juga? Iya, alhamdulillah aku sempat positif. Jadi waktu itu aku ceritain. Jadi waktu itu aku tuh awalnya tuh cuman awalnya tuh cuman demam. Okay. Itu demam bertahan seminggu. Oke. Demam bertahan seminggu. Terus akhirnya ada mobil ronsen datang ke, aku kan tinggal di asrama, jadi mobil ronsen datang ke asrama, semua orang dicek tuh, 20 orang Indonesia dicek di situ. Dari 20 orang, 4 orang malam harinya disuruh ke rumah sakit. Termasuk aku. Itu berarti semuanya dalam keadaan demam atau ada yang tanpa gejala? Tanpa gejala, jadi memang itu 20 orang Indonesia itu memang disuruh cek semua, disuruh tes semua. Gitu. Nah, 4 orang yang dipanggil itu udah ada gejala, kan kamu demam ya? Udah ada gejala, masing-masing kita udah ada gejala, gitu. Oke, tapi demam, belum ngerti ya, itu positif COVID, belum ngerti ya. Oke, lalu? Nah, pas mobil ronsen itu datang, pas di minggu depannya itu, aku memang udah mulai batuk-batuk kering tuh. Udah mulai batuk-batuk, terus radang juga awalnya juga. Nah, itu malam harinya aku dipanggil, dibawa ke rumah sakit. Langsung tuh di rumah sakit tuh kita diambil darah, terus di ronsen lagi juga, terus apa lagi ya? Terus pas aku sempat nanya ke susternya, suster ini sebenarnya aku nih COVID apa enggak? Terus kata susternya, sebenarnya kalau dilihat dari gejala kamu itu udah COVID gitu. Tapi kita harus nunggu dulu kabar yang benar-benarnya, tunggu sampai 3 hari, itu sudah itu kita harus kirim ke pemerintah dulu untuk data dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, so pas pulang ke asrama pun aku udah dipisahin tuh tinggalnya, udah satu ruangan sendiri. Aku di situ makan dianterin, terus apa-apa pokoknya dianterin deh. Nah, di situ juga aku bener-bener sendiri, terus wah itu awal banget sih COVID ngerasain. Jadi, tapi gini, ketika kamu di ronsen itu datang, berarti itu seperti apa ya, kayak semua aja gitu di check up gitu ya, semuanya dicek karena untuk langsung mengantisipasi gitu ya. Itu kalau di Indonesia kayak gitu, kira-kira ada berapa mobil ronsen dalam sehari ya? Warganya banyak banget soalnya. Oke, lalu kemudian pengobatannya kamu dibawa ke rumah sakit. Bagaimana dengan biayanya? Kamu nggak takut nanti akan dirawat secara serius dan lain sebagainya? Oh, aku pada saat itu nggak berpikir untuk sampai dirawat sih, karena aku merasa aku masih, jadi kayak tubuh aku masih fine-fine aja. Alhamdulillah aku nggak ngerasain sesak juga. Jadi yang parah tuh di batuk, bener-bener batuk tuh parah banget. Itu batuknya kering sampai bikin capek. Itu batuk. Kalau demam, sebenarnya demamnya nggak tinggi banget, cuman kayak 30 derajat gitu sih. Tapi itu bertahannya memang lama. Setelah itu indera pengecapan dan indera perasa memang berkurang banget. Jadi aku tuh sempet kayak sebelum aku di ronsen itu kayak ngerasa ketika makan, ini kok rasanya berkurang gitu. Atau ketika aku mencium suatu makanan, kok nggak kecium wanginya atau dan lain-lain. Itu sempat kerasa kayak gitu. Dan ternyata itu memang bener-bener kayak itu termasuk gejala juga gitu loh. Dan kemudian sampai hari keberapa kamu dinyatakan positif COVID-19? Jadi pas hari ketiga memang itu sudah dinyatakan. Nah, tapi anehnya aku tuh nggak dikasih, karena aku tinggal di asrama, aku tuh nggak dikasih tahu pihak asrama, tapi teman aku yang dikasih tahu bahwa Rais ini sebenarnya COVID gitu loh. Tapi karena memang jadi aku nggak dikasih tahu gitu loh. Tapi pengamanannya cukup baik banget. Aku di asrama benar-benar sendiri, makan dianterin, terus juga obat memang dikasih, terus kita di check up terus. Jadi ada 5 macam obat tuh Kak. Aku dikasih 5 macam obat dan itu harus diminum gitu loh.
Oke. Berarti Lewat. semuanya memang benar-benar ya di Turki, kalau sekarang kita bilang Turki bahkan sudah menerima turis untuk datang ke Turki, karena memang upaya sejak awalnya juga sangat luar biasa gitu ya, Betul, Rais ya. betul. Betul. Bahkan sampai sekarang sebenarnya Kak masih lockdown. Jadi setiap Oke. akhir pekan kalau orang-orang Turki dan orang yang memang bertempat tinggal di Turki gitu itu lockdown setiap akhir pekan mulai dari Jumat malam hari sampai dengan Senin subuh hari pagi hari. Jadi itu masih lockdown. Cuman kalau turis itu memang dibebaskan gitu. Oh, oke. Justru warga lokalnya yang di lockdown. Seperti apa sih Betul, warga lockdownnya ini? lokal. Sama nggak sih lockdownnya kayak lockdown yang dikabarkan di Indonesia gitu ya? Khususnya aku yang berada di Jakarta, aku nggak ngerasa lockdown itu benar-benar lockdown. Ngerti nggak sih? Kayak ya kata-katanya peraturannya lockdown, tapi Betul. seperti nggak ada yang berubah kecuali jam operasional beberapa toko atau kantor aja gitu. Orang-orangnya tetap aja banyak banget di jalanan. Nah, kalau di Turki seperti apa? Terkhusus pengalaman aku di Istanbul nih Kak, itu kalau misalnya di Turki ini kalau memang lockdown itu benar-benar lockdown, orang nggak ada keluar sama sekali. Aku waktu awal pandemi itu 3 bulan bener-bener nggak keluar dari rumah, dari asrama tuh bener-bener nggak keluar karena memang itu di lockdown, setiap akhir pekan di lockdown. Dan aturannya sekarang juga makanan itu nggak boleh kita makan di tempat sampai hari ini. Di Turki itu harus kita memesan, jadi harus harus kita Take away ya? take away, harus take away gitu loh. Jadi sampai hari ini pun bener-bener jalanan tuh sepi. Kalau lockdown itu bener-bener sepi Kak. Kita juga kayak transportasi umum juga kan kayak nggak ada gitu loh. Betul. Walaupun kita mungkin masih bisa keluar tapi harus pakai taksi. Dan kalau misalnya kita keluar bukan sebagai seorang turis, nggak ada visa turisnya, itu kita akan kena jeza tuh kayak denda gitu, dan dendanya itu lumayan banget gitu loh. Gitu. Oke, artinya memang sangat ketat sekali begitu ya aturan yang diberlakukan di Turki itu sendiri gitu. Tapi Betul untuk banget. menerima turis masih diperbolehkan. Nah, tapi kalau aturan turis sendiri yang Rais ketahui seperti apa? Tahu aku kalau turis mah sebenarnya dibebasin aja sih Kak. Yang penting ada PCR, udah jelas. Terus juga kita selalu pakai masker. Jadi di Turki ini semua orang pakai masker. Tetap ya. Kalau kita ke suatu tempat kita nggak pakai masker, orang langsung ngingetin. Orang Turki itu bener-bener kayak orang nih kalau nggak pakai masker tuh langsung tegas. Tapi ada juga orang baik yang kayak udah nyediain masker gitu. Jadi Rais sempat pernah lupa tuh waktu ke kereta. Rais tuh nggak sadar banget, nggak ada yang ngingetin pakai masker. Terus tiba-tiba ada orang datang nanyain masker kamu mana gitu loh. Terus aku bilang lupa, langsung dia ngeluarin masker, dikasih masker. Karena memang kita kalau nggak pakai masker tuh malu sendiri. Karena semua orang di sini tuh pakai masker. Ini juga harus jadi pelajaran nih. Nampaknya membeli masker nggak cukup satu ya, gunanya adalah untuk saling mengingatkan gitu ya. Betul. Dan pakailah masker secara benar sih Rais, sebenarnya di sini banyak yang pakai masker bahkan di bawah hidung gitu ya. Atau mereka udah mulai ngap gitu kan, kayak salah pemakaian maskernya sehingga tidak maksimal atau tidak efektif dalam manfaat penggunaan masker itu sendiri. Nah, pemirsa, ini bisa benar-benar bisa jadi pelajaran begitu ya bagi kita semua. Kalau Indonesia ingin kembali pulih berarti dibutuhkan kerjasama dari kita semua, bukan hanya kemudian pemerintah saja atau tenaga kesehatan saja yang bisa mengingatkan, tapi kita sebagai warga, sebagai masyarakat tentunya yang paling dekat dengan masyarakat yang lainnya lebih bisa secara kekeluargaan begitu ya mengingatkan agar kita bisa keluar dari pandemi ini gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ya pandemi akan segera berakhir begitu ya, pun di Indonesia juga di Turki, apa yang menjadi harapan dari Rais juga dengan kegiatan berkah berbagi itu? Kalau harapan Rais sih sebenarnya Rais ini sebagai mahasiswa kan ingin ngerasain namanya udah mulai berkuliah di kampus langsung gitu ya. Apalagi jauh nih, udah jauh di Istanbul, Turki, sampai awal masuk kuliah pun kita harus online gitu kan, sedih banget gitu loh. Nah, terus kalau untuk ingat berkah berbaginya, insya Allah tetap berjalan, tetap berlanjut terus sampai kapanpun gitu ya. Insya Allah semoga tetap berjalan.
bagi sekarang mungkin lebih terfokus kepada panti asuhan karena mungkin pandemi juga sekarang sudah mulai lebih menyurut ya, dan orang-orang sudah mulai kembali mendapatkan pekerjaan dan mata pencarian baru gitu. Jadi mungkin sekarang lebih ke panti asuhan sih sekarang programnya. Ya, pemirsa, itulah kita jadi penasaran ya selanjutnya bagaimana kemudian seorang Rais yang berada di Turki tapi bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia, dan bagaimana awalnya dia kemudian mengumpulkan tadi ya fundraising itu dibuka, tapi gimana caranya, kita aja kayak masih mikir ini gimana ya caranya bisa mengajak orang, apakah kemudian seorang Rais memiliki kreativitas yang mungkin patut kita contoh. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di PTV Show.